Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Herlin Nurrohman dari kelas 11 Akel 1. Di sini saya akan mempresentasikan tentang proses kerja pembuatan prototipe produk barang atau jasa. Di sini yang pertama ada pengertian produk dan produksi. Biasanya kegiatan produksi menunjukkan cara atau metode atau teknik menciptakan atau menambah nilai guna barang jasa dengan menggunakan sumber-sumber ekonomi. Kegiatan produksi yang melibatkan alat dan mesin dengan skala besar disebut industri. Manfaatnya diciptakan melalui proses produksi terdiri atas manfaat bentuk, manfaat tempat, maupun manfaat waktu. Untuk lebih jelasnya, di sini saya akan menjelaskan beberapa manfaatnya. Yang pertama, manfaat bentuk. Contohnya yaitu seorang wirausaha membuka usaha pengolahan limbah plastik menjadi berbagai pot bunga plastik. Lalu mengolah sampah rumah tangga menjadi makanan ternak atau mengolah singkong menjadi keripik. Yang kedua, manfaat tempat. Contohnya, seorang wirausaha membuka usaha penjualan batu-batu kali yang diambil dari sungai atau kali di desa dan dijual di daerah perkotaan. Atau seorang petani membawa hasil kebunnya untuk dijual di pasar kota. Yang ketiga, manfaat waktu. Seorang wirausaha melakukan kegiatan menyimpan sebagian padi hasil panennya untuk dimanfaatkan pada musim paceklik. Atau seorang yang membuka usaha pembuatan jas hujan untuk dijual pada saat musim hujan. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, setiap kegiatan produksi menghasilkan produk berupa barang atau jasa. Produk merupakan segala sesuatu yang dapat ditawarkan produsen untuk diperhatikan, diminta, dicari, dibeli, digunakan, atau dikonsumsi. Pasar guna memenuhi kebutuhan. Jadi, produk adalah hasil yang diperoleh dari kegiatan produksi. Namun, pengertian produk sebagai hasil produksi sering diartikan hanya sebatas barang. Barang dan jasa juga merupakan hasil dari kegiatan produksi. Yang dikatakan produk adalah seperangkat atribut baik berwujud maupun yang tidak berwujud, termasuk di dalamnya masalah warna, harga, nama baik perusahaan, nama baik toko yang menjual, dan pelayanan pabrik serta pelayanan pengecaran diterima pembeli guna memuaskan keinginannya. Yang dimaksud dengan produk dalam materi ini adalah barang atau jasa. Selanjutnya adalah pembedaan produk barang dan jasa. Pembedaan antara produk dan jasa sukar dilakukan karena pembelian suatu produk seringkali disertai dengan jasa-jasa tertentu, misalnya instalasi. Sedangkan pembelian suatu jasa sering pula meliputi barang-barang yang melengkapi, misalnya makanan di restoran. Meskipun demikian, Kotler mendefinisikan jasa sebagai setiap tindakan atau perbuatan yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain yang pada dasarnya bersifat intangible atau tidak berwujud fisik dan tidak menghasilkan kepemilikan sesuatu. Berikut ini adalah 4 karakteristik utama jasa yang membedakan dari barang. Yang pertama adalah intangibility, yaitu jasa berbeda dengan barang. Jika barang merupakan suatu objek, alat, atau benda, maka jasa adalah suatu perbuatan, kinerja, performance, atau usaha. Yang kedua ada inseparability, yaitu barang biasanya diproduksi kemudian dijual lalu dikonsumsi. Sebaliknya, jasa umumnya dijual terlebih dahulu baru kemudian diproduksi dan dikonsumsi secara bersamaan. Yang ketiga yaitu variability, yang berarti jasa bersifat sangat variabel karena merupakan non-standardized output, artinya banyak variasi bentuk, kualitas, dan jenis tergantung pada siapa, kapan, dan di mana jasa tersebut dihasilkan. Dan yang keempat, ada perishability, yang merupakan jasa komoditas tidak tahan lama dan tidak dapat disimpan. Berikutnya yaitu komponen jasa. Komponen jasa ini dapat menjadi bagian kecil atau bagian utama dari seluruh penawaran tersebut. Pada kenyataannya, suatu penawaran dapat bergerak bebas di antara dua kutub ekstrim, yaitu barang murni dan jasa murni. Berdasarkan kenyataan ini, barang atau jasa dapat dibedakan menjadi 5 kategori. Berikut ini adalah kategori perbedaan barang atau jasa. Yang pertama, produk fisik murni, yaitu terdiri atas produk fisik, misalnya sabun mandi atau pasta. Yang kedua, yaitu produk fisik disertai dengan jasa pendukung. Misalnya, produsen motor memberikan penawaran lebih dari sekedar motor saja. Yang ketiga, jasa murni. Misalnya, jadi psikologi atau fisioterapi dan konsultan hukum. Yang keempat, hybrid, yaitu penawaran terdiri atas barang dan jasa yang sama besar porsinya. Yang kelima, jasa utama, yaitu yang didukung dengan barang dan jasa minor. Selanjutnya, di sini ada pengertian prototipe produk, yaitu
Desain produk adalah sebagai alat manajemen hasil kegiatan penelitian dan pengembangan yang dilakukan sebelum menjadi rancangan nyata yang akan diproduksi dan dijual dengan menghasilkan laba. Selanjutnya, desain produk merupakan hal yang paling penting karena kesempatan yang dimiliki produk baru sering menakjubkan. Begitu juga dengan prototipe produk atau purwarupa produk. Adalah bentuk dasar dari sebuah produk dan merupakan tahapan yang sangat penting dalam perencanaan pembuatan produk, pasal yang menyangkut keunggulan produk yang akan menentukan kemajuan suatu usaha di masa mendatang. Berikutnya adalah tahapan prototipe produk. Yang pertama, ada pendefinisian produk. Yang kedua, working model. Yang ketiga, prototipe rekayasa. Yang keempat, prototipe produksi. Yang kelima, model. Dan yang keenam, untuk mematangkan produk. Sekian dari saya. Bila ada kata-kata yang menyakiti hati atau ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.